Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan bulan Ramadan itulah maka umat Islam di setiap bulan Ramadan banyak mengisi, meningkatkan aktivitas ibadahnya, meningkatkan amal-amal solehnya di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Mengapa demikian? Karena di bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan bagi petunjuk tersebut dan pembeda antara hak dan yang batil. Artinya bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan yang suci, pada bulan yang penuh berkah, pada bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan Ramadan. Hudan linnas, Allah tidak katakan di sini hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah tidak katakan hudan lil mu'minin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan hudan lil muslimin, petunjuk bagi orang-orang yang muslim, petunjuk bagi orang-orang Islam. Tapi Allah berfirman hudan linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu istimewanya Al-Quran, berwasiat kepada kita umat Islam untuk senantiasa berpedoman kepada Al-Quran. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan dua perkara, di mana dua perkara itu ketika kalian berpegang teguh terhadap keduanya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan Al-Hadis. Subhanallah, begitu istimewanya Al-Quran sehingga kita diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu juga bahwa Al-Quran juga dapat memberikan hal-hal yang positif bagi seseorang. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat bagi setiap penyakit dan rahmatan lil mu'minin, dan rahmat bagi setiap orang-orang yang beriman. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi manfaat-manfaat yang diberikan Al-Quran kepada kita semua. Banyak lagi manfaat-manfaat yang dapat kita ambil dari membaca Al-Quran. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak berkata, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alifun harfun, alif satu huruf, walamun harfun, dan lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Kalau alif lam mim menjadi 3 huruf dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, maka sudah 30 kebaikan
yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran. Subhanallah, begitu luar biasanya. Bahkan bukan saja memberikan manfaat kepada diri seseorang, tapi Al-Quran dapat memberikan keberkahan, kemanfaatan bagi tempat-tempat atau rumah yang dimana di dalamnya dihiasi dengan membaca Al-Quran. Perumpamaan rumah yang senantiasa menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rumah yang tidak pernah di dalamnya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaikan orang hidup dan orang yang mati. Artinya, rumah yang tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, rumah yang tidak pernah di dalamnya orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terasa hampa. Maka banyak hal-hal yang positif yang akan didapatkan oleh rumah tersebut manakala rumah tersebut senantiasa dihiasi dengan membaca Al-Quran. Yang pertama, rumah itu akan terasa luas. Walaupun rumahnya petakan, walaupun rumahnya sempit, boleh ngontrak dan lain sebagainya, tapi ketika rumah itu dihiasi dengan membaca Al-Quran, maka rumah itu akan terasa luas. Dan rumah yang senantiasa dibacakan ayat-ayat Al-Quran, para malaikat akan senantiasa hadir di dalamnya, dan setan akan menjauh dari rumah itu. Dan yang keempat, kebaikan-kebaikan akan terus ada di dalam rumah tersebut. Artinya sebaliknya, ketika rumah itu tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka rumah itu akan sedikit kebaikannya, dan setan akan hidup atau menghinggapi rumah tersebut. Dan rumah yang luas akan terasa sempit ketika rumah itu tidak senantiasa dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Seorang sahabat pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran ini di hari kiamat akan menjadi penolong bagi orang-orang yang senantiasa membacanya. Kita hadir di dunia ini sendiri dan akan menghadap Allah, semuanya pun dalam keadaan sendiri, dan kita akan ditemani atau akan ditolong oleh syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, syafaat para malaikat, syafaat anak-anak yang lahir, yang meninggal sebelum akil balik, dan syafaatnya Al-Quran. Ketika kita rajin membaca Al-Quran, maka insya Allah kita akan ditemani oleh Al-Quran nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak tip yang harus kita lakukan agar supaya kita khatam di dalam membaca Al-Quran, terutama di bulan yang penuh berkah, penuh rahmat ini. Yang pertama, kuatkan niat kita untuk menghatamkan Al-Quran di bulan yang penuh berkah ini. Dan yang kedua, jadikan Al-Quran sebagai kebutuhan. Sebagaimana kebutuhan kita untuk makan sehari 3 kali, maka jadikan Al-Quran sebagai kebutuhan kita dalam setiap waktu senggang kita. Yang ketiga, jadikan Al-Quran ada di saku kita. Dimanapun dan kapanpun kita berada, kita tetap membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, bacalah Al-Quran setiap ba'da sholat. Di dalam Al-Quran, di dalam setiap juz ada 20 halaman. Di dalam satu hari satu malam kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sebanyak 5 kali. Maka kalau kita ingin menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan selama 30 hari, hatamkan 1 juz selama 1 hari. Berarti kita bagi dari 20 halaman itu dibagi 5 waktu menjadi 2 lembar.
dan 2 lembar atau 4 halaman, sehingga kita hatam dalam 1 hari itu 1 juz, dan 30 hari kita selesai menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 juz. Dan perlu diingat bahwa membaca Al-Quran bukan hanya di bulan yang suci yang penuh berkah saja, tapi di luar bulan Ramadan pun minimal kita harus membaca Al-Quran 1 ayat, 2 ayat, bahkan 1 lembar, sehingga Al-Quran yang menjadi pedoman kita dapat terus terpatri dalam jiwa dan diri kita, sehingga kelak Al-Quran akan menjadi syafi'an, memberikan syafaat kepada kita yang senantiasa membacakan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, dan istiqomah buat kita semua untuk dapat membaca, memahami, menghafal, dan mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.